Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya soal bursa transfer Liga 1. Masih di segmen kupas habis alias kubis. Kita beralih ke klub selanjutnya ya untuk bursa transfer, ada PSS Sleman. PSS Sleman yang mendatangkan 3 pemain baru, Hambali Tholib, terus Marco Marauce dan juga Fandi Eko Utomo. Gimana nih menurut kamu, Met? PSS Sleman ini kayaknya gimana ya, menurut saya dengan mendatangkan 3 pemain, Fandi Eko Utomo dari PSIS Semarang, Marco Sandi dan Hambali Tholib dari Persebaya Surabaya, tentunya akan menambah kekuatan dari ini ya, Seto Nurdiantoro yang untuk memilih pemain, walaupun mereka melepas banyak pemain seperti itu ya. Iya. Sebelumnya juga mereka sudah, perlu diketahui juga, sudah balikan lagi ke Seto Nurdiantoro untuk juru taktiknya musim depan. Ya, PSS Sleman kemarin juga pasti mengambil pelajaran ya dari musim kemarin, karena mereka berjuang di zona degradasi dan akhirnya selamat di pekan-pekan terakhir. Ya, kita tunggu aksi dari Seto Nurdiantoro untuk mengembalikan kejayaan PSS, karena kan Seto ini kan di Liga 1 2019 juga cukup baik ya untuk membawa PSS Sleman bersaing walaupun nggak di papan atas, di papan tengah, tapi sebagai klub yang baru promosi cukup bagus juga performa PSS Sleman. Dan menurut saya PSS Sleman ini ya, menurut musim depan tuh kayaknya harus bersaing lebih keras lagi ya, si pelatihnya si Seto Nurdiantoro dengan tim-tim lain, karena tim-tim promosi yang sekarang itu sepertinya tidak main-main gitu. Iya. Kayak Rans, Cilegon sama Dewa United yang sudah memburu banyak pemain yang istilahnya berpengalaman dan malah ada yang berlabel timnas Indonesia seperti itu. Nah, kecuali Persis Solo ini masih adem-adem aja ya untuk bursa transfer kali ini, mengingat musim lalu dia bersaing di papan bawah ya PSS Sleman untuk berjuang degradasi. Mungkin musim depan ini tugas berat sih sama si coach Seto untuk memimpin PSS Sleman kembali, ya setidaknya bersaing di minimal papan tengah lah ya. Nah, kalau untuk bersaing di papan atas mungkin bisa ada peluang, tapi mungkin akan berat. Setidaknya mereka konsisten dulu aja sih untuk pertandingan awal seperti itu. Ya, ini ada beberapa listnya pemain yang PSS Sleman yang sudah keluar. Ada Miswar Saputra di posisi kiper, ada Saiful Ramadan, Arsyad Yusgiantoro, kemudian Ovian Canigio, Rivaldi Bawo, Muhammad Kanu, terus Misbahus Solikin. Nah, ada beberapa pemain yang inti juga ya dari kemarin yang seperti Miswar Saputra kan di penjaga gawang juga main hampir penuh ya selama satu musim. Oke. Dan ini satu lagi ada Rivaldi Bawo yang sudah disebutin tadi. Dan dia kan kembali ke Persis Solo karena statusnya pinjaman dari ada Kanu Hilmiawan juga ya kalau nggak salah ya, kembali ke Persis. Seperti itu. Menarik nih persaingan nanti kan Persis ketemu PSS kan. Iya, salah satu yang bumbu rival juga ya. Devi Mataram. Oke, lanjut ya. Lanjut Kita ke Persija Jakarta. Persija Jakarta ini sudah kemarin setelah mendatangkan beberapa pemain, Hanif Syabandi, terus kemudian Hansa Muyama, terus Firza Andika, terus ini ada pelatih baru ya yang dari Persija yang baru diumumkan hari ini, hari Sabtu 23 April. Ada Thomas Doll, pelatih dari Jerman yang jadi pelatih anyarnya Persija Jakarta. Patut kita tunggu nih. Saya baca-baca dia pernah bertemu Jurgen Klopp. Ya. Malah katanya Jurgen Klopp nggak pernah bisa menang sama Thomas Doll. Udah 4 kali pertemuan. Menarik ya. Iya, memang si Thomas Doll ini kan ya dari Jerman dan dia juga pelatih yang dapat lisensi dari DFB, istilahnya PSSI-nya Jerman ya.
federasi sepak bolanya Jerman. Terus dia juga pernah menukangi Borussia Dortmund di tahun 2009. Lalu dia juga beberapa kali melatih klub-klub Jerman lain ya, seperti Hamburg, SV. Terus yang paling mencolok nih, kemarin dia mengoleksi beberapa gelar di Ferencváros, klub Hungaria. Oke. Itu tahun 2019-2020. Nah, kalau menurut Bagas nih, kira-kira Persija ini mendatangkan pelatih asing yang sebelumnya dia juga mendatangkan pelatih asing yang malah kayak cukup lebih terkenal ya, kayak gitu. Angelo Alisio. Dan ini Thomas Doll. Menurut Bagas gimana guys untuk menghadapi Liga dengan pengalaman? Artinya musim lalu ya jangan sampai terulang lagi sama Persija ya, karena Angelo Alisio nama besar, dia ex asistennya Antonio Conte, tapi bisa dibilang gagal ya untuk melatih Persija. Terus kemudian di ruang ganti pun sepertinya ini ya, dia tidak menguasai ruang ganti. Akhirnya sempat ada statement juga kalau Angelo Alisio itu punya taktik yang tidak bisa diterapkan oleh pemain-pemain Persija. Nah, di Thomas Doll ini semoga hal itu nggak terjadi. Nah, artinya kan Thomas Doll ini pelatih baru juga yang berkarir di Indonesia sama seperti Angelo Alisio. Kemudian juga pelatih Jerman yang kita tahu punya filosofi juga dan punya variasi taktik yang lebih banyak mungkin ya. Nah, artinya ya jangan sampai seperti itu. Artinya pemain-pemain Persija tetap harus harus mengejar dan harus lebih belajar lagi soal taktik mungkin, karena Thomas Doll punya CV yang cukup mentereng juga menukangi beberapa tim. Gitu ya untuk pemainnya. Kalau menurut saya dengan adanya Thomas Doll ini kan baru di awal ya. Maksudnya masih ada waktu Persija untuk mendatangkan pemain. Dengan didatangkannya Thomas Doll ini, saya berharap Thomas Doll diberi kepercayaan penuh untuk memilih pemainnya seperti itu. Walaupun sebelumnya mereka sudah mendatangkan 3 pemain tadi ya. Mungkin saya juga tidak tahu apakah 3 pemain yang didatangkan sebelumnya itu sudah ada komunikasi dengan Thomas Doll atau belum. Tapi saya berharap dengar-dengar kan dia rangkap jabatan gitu. Pelatih sama manajer, berarti kan dia kayak mempunyai otoritas untuk memilih pemain yang dia mau seperti itu. Dengan seperti itu, mungkin taktik dan strategi yang dimau Thomas Doll itu akan lebih berjalan gitu. Gitu. Dan juga kan di sisi tim kepelatihan Persija sendiri sudah merombak ya, beberapa asisten pelatih juga kemarin sudah pada hengkang ya, yang sekitar 12 orang. Nah, pasti Thomas Doll punya dia punya asisten pelatih sendiri untuk nantinya bisa berada di skuad Persija musim depan. Dan artinya kan itu sudah diberi kebebasan lah oleh manajemen Persija bahwa dia akan mendatangkan stafnya sendiri, lalu mungkin juga akan bisa memilih pemain sendiri ya, terlepas dari 3 pemain yang sudah didatangkan tadi. Dan kalau kita lihat 3 pemain yang sudah didatangkan tadi ya berkualitas juga ya, mungkin karena mereka semuanya ex timnas dan masih ada yang membela timnas juga. Jadi mungkin itu jadi pertimbangan sendiri buat Thomas Doll untuk memasukkan mereka di skuad Persija musim depan. Dan ketiganya berlevel timnas dan mereka juga berpengalaman sama pelatih-pelatih asing yang berganti-ganti gitu. Nah, mungkin mereka sangat akan bisa beradaptasi dengan apa yang diinginkan oleh Thomas Doll seperti itu. Gitu. Oke, itu untuk Thomas Doll. Lagi-lagi kita tunggu juga akan jadi salah satu pelatih yang baru berkarir di Liga Indonesia musim depan. Setelah ini ya, satu lagi ada pelatihnya PSM Makassar tuh. Oke, kita lanjut. Untuk pembahasan selanjutnya kita coba bahas Dewa United nih, salah satu tim promosi juga yang
sudah mendatangkan pelatih Neil Maizar, terus juga sudah mendatangkan beberapa pemain juga ya. Ya. Ada siapa saja tuh? Nah, kalau Dewa United ini sekitar ada 5 pemain ya. 5 pemain itu ada Ihsan Kurniawan dari Persija Jakarta sebelumnya bermain. Lalu ada Miftah Anwar Sani yang sebelumnya di Barito Putra. Lalu ada Sugeng Effendi sebelumnya ada di Persikabo. Dias Angga yang sebelumnya di Bali United, sama satu lagi Asep Berlian yang sebelumnya bermain di Madura United. Nah, ini 5 nama ini emang 5 pemain berpengalaman ya di Liga Indonesia. Iya. Dan menurut saya bagus sih Dewa United mendatangkan pemain berpengalaman sebagai dia, maksudnya statusnya dia sebagai klub promosi gitu loh. Jadi mungkin 5 pemain ini akan membimbing pemain-pemain yang dipertahankan Dewa United dari Liga 2, yang misalnya ada pemain yang debutan di Liga 1 seperti itu. Oke. Dewa United kan juga mengadakan kerjasama ya dengan Ajax Amsterdam, dan kabarnya nih menurut CEO-nya juga akan mendatangkan 2 pemain Ajax sebagai pemain asingnya. Tapi kita belum tahu pemain asingnya ini apakah dari akademi Ajax Amsterdam atau pemain senior dari Ajax nih. Dan mereka memastikan kalau 2 pemain ini belum pernah berkarir di Indonesia. Wah, menarik nih, bakal ada pemain-pemain Belanda yang di Liga Indonesia tambah gitu ya. Iya. Gitu. Oke, dan Dewa United sama seperti RAS Cilegon ya, sudah berlatih juga. Dan yang penting juga mereka sudah mendapatkan Neil Maizar yang notabene memang berpengalaman juga, ex timnas juga ya. Dan bakal lebih akan gampang ya meracik tim karena sudah beberapa pemain yang bergabung di latihan seperti itu. Ya, mungkin itu dulu dari Dewa United. Oke, kita lanjut ke Persib Bandung. Ada kabar apa nih soal Persib Bandung nih? Nah, Persib Bandung ini ada ini yang mendatangkan sejumlah pemain baru ya. Yang terakhir ada David Romagic, terus Fitrul Dwirestapa, Ciro Alves, mungkin itu ya, yang 3 terakhir. itu ya. Setelah kemarin ada Ricky Kambuaya dan juga Rahmat Irianto. Oke, dan pertama kita bahas yang Fitrul sama David Romagic nih ya, 2 pemain Persipura yang kemarin juga mencatatkan beberapa pertandingan juga ya bersama Persipura di Liga 1. Dan ini jadi rekrutan yang menurutku bagus juga untuk mempertebal skuad Persib Bandung, karena Persib Bandung kan akan berlaga di Piala Asia untuk musim 2023 mendatang. Iya sih, dengan mendatangkan kiper ya, Fitrul Dwirestapa menggantikan kayak slot kiper yang udah dilepas, Akil Safik, Deden Nasir juga seperti itu. Dan yang penting kalau Fitrul ini juga dia itu asli dari Garut ya, jadi mungkin ada satu pride sendiri, tanah Pasundan, dan dia bisa membela Persib Bandung. Ya itu jadi salah satu poin plus ya, putra daerah yang bisa mengangkat tim masa kecilnya gitu. Ya mungkin ini ya impian bagi pemain-pemain berasal dari Jawa Barat gitu, untuk membela Persib itu adalah suatu kehormatan, kebanggaan kayak gitu. Oke, kalau David Romagic nih posisi back ya, dan ini kemungkinan akan menggantikan Ardi Idrus yang sudah hengkang, dan dia juga versatile juga, bisa main beberapa posisi. Di back tengah juga bisa, di fullback kiri juga bisa, fullback kanan juga bisa. Dan berarti ini Persib menyisakan satu slot pemain asing ya, kalau regulasinya masih 4 pemain asing, karena dia melepas Muhammad Rashid yang sebenarnya cukup tampil apik di sektor tengah Persib musim lalu. Mungkin Persib seharusnya mendatangkan penggantinya itu lebih dari Rashid gitu. Ya, kan sebenarnya Rashid ini kan juga salah satu penyumbang gol juga ya di Persib. Jadi mungkin penggantinya harus yang seperti itu juga, yang bisa mencetak gol, tapi di sisi lain juga bisa menjaga stabilitas di lini tengah. Iya. Dan kabarnya juga penggantinya Rashid ini juga dari Asia. Ya, karena Rashid slot Asia. Slot Asia.
ada ini nggak rumornya? Biasanya Persib paling kenceng kalau rumor Iya, pemain karena asing. kemarin sudah mendatangkan Ciro Alves yang paling kenceng dan akhirnya kejadian. Terus Tapi kayaknya yang ya, satu ini masih tertutup. belum rapat ya. Tapi ada beberapa, maksudnya nggak tahu ini rumor dari mana ya, katanya mereka bakal mendatangkan Keisuke Honda Oh atau iya, ada rumor itu katanya. ya, tapi ya Ya, tidak cuma tahu. rumor karena itu mungkin berasal dari supporter atau Iya. dari perkataan Karena- Bobotoh ya, gitu ya. Karena mungkin supporter itu mungkin punya aspirasi Iya. sendiri gitu ya. Kayak gitu. Oke, Bola Supporter, itu aja pembahasan bursa transfer kali ini. Ada beberapa tim yang kita sudah bahas tadi melakukan transfer. Mungkin untuk yang lain ada ya, tapi kita tidak bahas secara mendalam. Oke, Bola Supporter, jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share juga video ini. Saya Bagas dan juga Kita pamit. Dadah. sekian Bola Supporter.